PBNU sekarang itu secara moral itu paling buruk. Seperti saya bilang di shop saya itu, secara moral itu paling buruk, secara akademis juga paling buruk. Kita lihatlah orang seperti Fahru Rosi yang lulusnya aja nggak memenuhi apa kaidah yang ditetapkan dikti bisa ditempatkan di PBNU. Ada kalanya untuk membuat bangunan baru, rumah yang lama itu harus dirobohkan. Jadi kalau sekarang Kiai Ubaidillah mengatakan ini adalah periode paling menyedihkan. Betul, saya sepakat. Ini adalah periode kepemimpinan paling buruk. Sebagai warga Nahdlatul Ulama saya berbicara. Kalau dalam kasus seperti ini saya ingat Kiai Asad Syamsul Arifin itu. Baik Rois Aam dan Ketum PBNU itu statusnya imam itu udah kentut, nggak bisa diikuti. Kalau udah kentut kan ganti imam harusnya. Ganti imam, ya terserah mekanismenya. Mereka berdua ini anti sains, kedua gagal menjaga moral pengurus besar ya. Ketiga, ya ininya anehnya. NU itu kan lembaga amal ma'ruf nahi munkar. Sekarang malah jadi objek nahi mungkarnya KPK. Gimana seperti itu? Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum buat Kang Charlie, juga buat Dr. Sugeng, dan juga buat semua pendengar di seluruh Nusantara. Pada malam ini materinya nih asik-asik sedap nih kayaknya ya. Ya, karena kita sedang membicarakan dua sosok besar yang sangat dihormati, sangat dimuliakan, sangat diagungkan, bahkan menjadi garda terdepan. Tapi bukan garda terdepan buat orang-orang NU, tapi buat kelompok Ba'alawi, maksudnya kan begitu. Yang saya lihat bahwa kalau orang Sunda bilang begini, Kang, Pak Dokter ya, siapapun kalau sudah dipanggil sama KPK itu sudah keluar tuh keringetan, itu keringet segede-gede batu itu keluar, itu ngadeg-deg sieun nih pokoknya mah ngahod-hod ya, udah takut itu. Nggak mungkin sekarang KPK mengeluarkan statement menyiapkan data informasi untuk pemeriksaan apabila mereka tidak memiliki bukti valid. Itu yang pertama. Yang kedua, secara pribadi sebetulnya harusnya itu pemeriksaan atau audit keuangan itu harusnya dilakukan dari dulu terhadap semua ormas Islam, wabil khusus ya, yang besar seperti misalnya NU, Muhammadiyah, termasuk MUI. Jangan sampai ada ormas besar sekelas NU, Muhammadiyah, MUI itu tidak mau diaudit. Padahal tidak ada yang namanya lembaga kemalaikatan, tidak ada yang namanya lembaga yang maksum. Boleh dong, harus diperiksa itu. Masa sekarang ada kiai yang pimpin lembaga besar, ormas terbesar takut sekarang diaudit? Ya, dia itu ada apa sebetulnya? Harusnya mereka yang membuka pintu terlebih dahulu. Oke, pakai bapak-bapak dari KPK, silakan kapan ada waktu silakan dicek keuangan kami. Wah, keren banget itu. Benar, terhormat itu kalau ada ormas yang begitu. Tapi sampai saat ini baik MUI, baik sekarang PBNU, Muhammadiyah juga tidak ada sepertinya yang saya tahu itu yang membukakan pintu untuk diperiksa keuangannya, gitu ya. Jadi ya harusnya karena sebagai ulama Rasul Anbiya itu kan ada sifat sidik ya. Sekarang kalau misalnya benar, kenapa harus takut? Ayo dong buka pintunya biar bisa diperiksa, biar masyarakat tahu, gitu loh. Jadi jangan pikir bahwa kiai tidak punya ambisi, jangan pikir bahwa kiai tidak punya syahwat politik, jangan pikir kalau kiai sekarang nggak pengen sekarang punya mobil 12, 20, jangan pikir sekarang kiai nggak punya pengen sekarang kafe, hotel, ya sama-sama aja. Cuman uangnya dari mana? Itulah maksudnya. Kalau saya senang sebetulnya menjadi teguran keras ya gitu. Mungkin kedepannya bukan hanya
disebut dengan oknum atau petinggi dari sebuah ormas besar sekelas PBNU, mungkin kedepannya MUI, Muhammadiyah juga itu harusnya diperiksa juga, biar ada keadilan ya gitu. Orang-orang besar sekarang sudah tidak menghargai sekarang umatnya lagi. Sudah jelas kok udah lama PBNU itu sudah menjauhkan dirinya dari akar rumput. Apalagi yang kita tahu 3 tahun ini, mereka kan begitu getol sekarang membela kelompok Ba'alawi ya. Sekarang ngadu ilmu nggak mau, ngadu data nggak mau. Dari atas sampai bawah semua kayak gak angkat tincak, dia diam semua itu. Namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, kebangkitan para cendekiawan. Kok nggak ada yang berani sekarang buka kitab? Nggak ada yang berani sekarang kita basul masail. Memangnya nggak boleh? Memangnya haram sekarang membahas sekarang nasab tentang seorang? Hadis aja bisa dikritik kok, sanad sama matanya. Boleh mengkritik hadis itu. Yang dikritiknya kan bukan nabinya. Ya. Dikhawatirkan ada kepalsuan. Kan begitu. Jadi saya sangat sepakat, setuju bahwa mudah-mudahan mulai tahun ini Bapak Prabowo juga menggerakkan semua instrumennya. Jangan hanya PBNU saja. Jangan hanya satu, Pak Presiden. Termasuk juga MUI, termasuk juga Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya. Coba diperiksalah keuangannya gitu, ya. Bersih nggak? Gitu. Dengan sekarang bicaranya kayak orang suci, ya, ternyata sekarang diperiksa nanti ada uang-uang haram sekarang yang masuk ke dalam ormas Islam. Ini jelek sekali ini. Jelek banget. Ya. PBNU sekarang itu secara moral itu paling buruk. Seperti saya bilang di shop saya itu, secara moral itu paling buruk, secara akademis juga paling buruk. Kita lihatlah orang seperti Fahru Rosi yang lulusnya aja nggak memenuhi kaidah yang ditetapkan dikti bisa ditempatkan di PBNU. Tidak ada tadi saya bilang itu kapasitas yang isi PB itu tidak kredensinya tidak diperhatikan. Yang penting anak kiai. Kedua, di self controlnya itu yang buruk. Kalau self control baik nggak mungkin ada kejadian seperti ini. Nggak mungkin sampai diawasi KPK. Nanti akan mencemarkan keluarga, mencemarkan organisasi. Tidak bisa PBNU mengatakan bahwa kalau sampai di masalah KPK itu masalah personal. Jadi PBNU kalau menjaga moral anggotanya sendiri tidak bisa, bagaimana diharapkan menjaga moral bangsa ini? Udah nggak sah kalau kayak gitu. Kalau dalam kasus seperti ini saya ingat Kiai Asad Syamsul Arifin itu. Baik Rois Aam dan Ketum PBNU itu statusnya imam itu udah kentut, nggak bisa diikuti. Kalau udah kentut kan ganti imam harusnya. Ganti imam, ya terserah mekanismenya. Mereka berdua ini anti sains, kedua gagal menjaga moral pengurus besar ya. Ketiga, ya ininya anehnya. NU itu kan lembaga amal ma'ruf nahi munkar. Sekarang malah jadi objek nahi mungkarnya KPK. Gimana seperti itu? Sesungguhnya segala sesuatu itu ada ukurannya. Dalam berbagai referensi yang dikatakan dan ukuran itu salah satunya adalah harmonisasi. Contoh, bunga itu tidak akan pernah mekar sebelum waktunya. Matahari itu terbit setelah habisnya waktu gelap. Begitu pula dalam salah satu tulisannya sekarang tokoh sufi dunia Imam Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan bahwa ada kalanya untuk membuat bangunan baru, rumah yang lama itu harus dirobohkan. Jadi kalau sekarang Kiai Ubaidillah mengatakan ini adalah periode paling menyedihkan. Betul, saya sepakat. Ini adalah periode kepemimpinan paling buruk. Sebagai warga Nahdlatul Ulama saya berbicara. Tapi di sisi lain saya senang. Kenapa? Karena dengan gejala sekarang yang sudah jelas, ada indikasi di mana KPK sudah masuk sekarang ke dalam ranah ini. Ya, kesedihan ini harus berubah menjadi sebuah kebahagiaan.
Karena ada kemungkinan besar bahwa kepengurusan PBNU ini akan segera diganti. Kan tidak mungkin sekarang kita akan memelihara sekarang kanker sekarang terus-terusan. Kita tidak ingin sekarang penyakit kanker ini terus menjalar dari PBNU, terus sekarang turun ke PC, turun ke MWC, ya terus semua menjalar. Janganlah. Jadi saya sangat sepakat bahwa untuk pengurusan PBNU ini ya harus diganti, nggak ada pilihan, harus diganti. Karena sifatnya sudah jadi wajib. Dan saya yakin lah para kiai-kiai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, wabil khusus Pulau Jawa sudah punya calon. Ya calon yang terbaik yang bisa kita berikan lah untuk warga Nahdlatul Ulama.